إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فيا إخوتي الكرام الفضلاء rahimakumullah, hari-hari ini kita betul-betul merasakan bahwasanya kita ini sedang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan manusia, persepsi manusia, dan apa yang ada di pikiran manusia, ujian itu hanya sebatas masalah kesehatan ataupun masalah virus corona saja. Padahal ikhwah rahimakumullah, sedang jumlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang terpenting adalah yang harus diperhatikan. Kita orang-orang yang telah berkomitmen untuk mengikuti manhaj salafus saleh, mengikuti kitabullah wa sunnah Rasulullah, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya mereka para pendahulu kita, adalah ujiannya dari sisi keimanan kita, akidah kita. Majelis-majelis ilmu kita sudah semangat dan rajin menghadirinya. Pelajaran-pelajaran dari ahlul ilm, dari para ulama, para asatidzah, hafizahumullah, kita sering mendengarkannya. Tapi kita masih mendapati banyak di kalangan kaum muslimin, bahkan lil asafi syadid, ada di kalangan ikhwah yang rajin ngaji, menghadapi hal yang seperti ini masih dalam keadaan bingung saja. Masih dalam keadaan kesana kemari, seolah-olah tidak ada pegangan untuk menjadi pijakan dan langkah kakinya hidup di dunia ini. Ini satu hal yang sangat membuat ironi. Yang semestinya ikhwah rahimakumullah, kita dengan dibekali ilmu oleh para ulama, para asatidzah, menjadi orang-orang mukmin, menjadi orang-orang yang beriman, yakin. Karena mereka ulama kita, ustaz-ustaz kita menyampaikan apa yang mereka sampaikan minallahu minar rasul, kita mantap. Dan Allah menghendaki dengan hal seperti itu adalah kehidupan orang-orang di dunia ini sabit bil qaul fil hayatid dunya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan al-qaulu tsabit, dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia ini, prinsip yang kuat karena berpegang teguh dengan agama Allah, dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan sama sekali. Mantap. Dan mimbar yang mulia ini kita masih ingat sekali bagaimana Ustadzuna Al-Fadhil Abu Nu'man Muhammad Tahar mengatakan bahwasanya
kehidupan yang sangat menakjubkan bagi orang-orang beriman. Dan saya ulang kembali ini ke pelajaran untuk kita agar menjadi cerminan buat kita. Kalau kita orang mukmin hendaknya seperti itu kehidupan kita, atau berupaya untuk seperti itu. Yaitu apa? Ajaban li amril mu'min, dalam lafaz yang lain. Betapa menakjubkan kehidupannya orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwasanya setiap urusan, setiap sendi kehidupan dia, bagi dia semua adalah kebaikan. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan tidak hal yang seperti itu kecuali hanya bagi orang yang beriman saja. Subhanallah. Sehingga ikhwan rahimakumullah, kembali khutib di mimbar yang mulia ini mengingatkan kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada di khutib secara pribadi, bahwa ujian yang ada di hari-hari kita saat ini adalah ujian keimanan kita. Hal nahnu minal mu'minin? Apakah kita menjadi termasuk orang-orang yang beriman? Atau hanya muslim saja? Seperti Arab, orang-orang Badui yang dibantah oleh Allah bahwa mereka belum termasuk orang beriman, baru sebatas orang-orang muslim saja? Atau kita menjadi orang yang murtabin, orang hidupnya masih ragu saja, bimbang saja, la minhum wa la minhum, bukan bagian ke sana, bukan bagian ke sini, terombang-ambing dengan berbagai macam informasi, sehingga tidak kokoh hidupnya, bingung ini mau apa, ini mau apa. Padahal ulama kita, umara kita sudah memberikan bimbingan bagaimana hidup ini dan bagaimana menghadapi permasalahan hidup ini. Maka menjadi cermin buat kita, ya rahimakumullah, agar kita tengok diri kita, posisi kita ada di mana? Mukmin, muslim, murtad, munafik, mufsid, atau muslih? Apa kita orang mukmin atau orang muslim atau orang yang ragu-ragu, bimbang terus hidupnya, atau orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, atau orang munafik, atau orang yang dalam keadaan orang yang senantiasa berupaya untuk memperbaiki kehidupan umat manusia? Kita lengok. Kalau kita orang mukmin, sedang rahimakumullah, maka tatkala pemimpin kita, umara kita, ulama kita memberikan bimbingan, pahami, camkan baik-baik, jadikan sebagai sebuah pedoman buat kita. Belum jelas, tanya kepada ustadz lagi. Jangan membaca di media sosial yang menginformasikan perkara-perkara yang akhirnya buyar menjadi abu-abu lagi perkara ini. Jelas bagi kita hendak sebagai Allah. Karena ilmu harus kita yakini. Dan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang yakin. Ja'a minallah wa rasul, datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala nu'minu bih. Tidakkah kita mengimani terhadap hal seperti itu? Kalau tidak, hati-hati. Ini ujian akidah kita, ujian keimanan kita. Jangan sampai kita kemudian tidak ada keimanan di hati kita manakala kita datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang paling dalam adalah buat kita ujian akidah. Setiap perkara kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Allah katakan, Allah menyeru kita semua, Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang ini disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian, ulil amri kita yang disampaikan oleh pemimpin kita. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan kalau kalian berselisih, masih memperdebatkan tentang suatu perkara, maka Allah memberikan solusinya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ila Allah war Rasul. Jangan dikembalikan kepada pembicaraan di masyarakat umum tanpa ilmu. Jangan kemudian menjadi bahan diskusian di tengah-tengah orang yang jauh dari ilmu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada ulama yang masih hidup saat ini. Dzalika khairun, karena cara seperti itulah cara yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan akan memberikan dampak dan akibat efek yang terbaik pula dalam kehidupan umat manusia. Maka perhatikan, sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana eksistensi kita, bagaimana akidah kita, bagaimana keimanan kita. Mari kita koreksi, mari kita cermati, yang sehingga dengan hal seperti itu, sejauh mana kita terhadap para ulama kita, terhadap para pemimpin kita, sikap kita dengan mereka yang mereka berupaya untuk berijtihad, mereka berupaya bersungguh-sungguh untuk memberikan bimbingan kepada umat.
untuk memberikan kemaslahatan dalam kehidupan ini? Apakah kita nu'azzir, apa kita memuliakan ulama-ulama kita, memuliakan pemimpin-pemimpin kita, atau justru tanpa kita sadari kita justru menjatuhkan dan menghancurkan kedudukan mereka yang mereka punya kedudukan tertinggi di tengah kita umat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita cermati di saat-saat seperti ini untuk kita semakin berkomitmen dan mengokohkan kita pegang, kita jadikan pedoman apa yang disampaikan oleh ulama kita, dan jangan ragu-ragu. Apa yang disampaikan pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita, jangan ragu-ragu untuk kita laksanakan, untuk kita jadikan pedoman. Kalau bukan dari mereka, mau dari siapa lagi kita mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk yang akhirnya kita pun akan menjadi manusia yang dalam keadaan kebimbangan dan kesesatan. Nasallallahu al-afiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Sidang Jumat rahimakumullah, di tengah-tengah ujian yang seperti ini, maka renungkanlah dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Inilah menjadi solusi kita saat ini. Jangan disibukkan dengan kemudian berita-berita yang tersebar di media sosial yang pada akhirnya membuat kita hidup abu-abu, ngambang dan tidak kokoh. Allah mengatakan sebagai solusi untuk kita saat ini, sabiqu ila maghfiratin minallah wa jannah. Sabiqu ila maghfiratin minallahi wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Subhanallah. Inilah solusi kita menghadapinya. Sisi keimanan kita, karena kita mau kemana jalan hidup kita, tidak lainlah menuju kehidupan akhirat. Maka Allah mengatakan sabiqu, maka berlomba-lombalah kalian semua ila maghfiratin minallahi wa ila maghfiratin minallahi wa jannah, ila maghfiratin wa jannah, menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduha ka'ardis samawati wal ard, yang mana luasnya surga Allah itu seperti luasnya langit-langit dan bumi ini. Allahu Akbar. Itu yang kita hendaknya perlomba-lombakan. Yang mana Allah mempersiapkan surga tersebut, u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang Allah persiapkan surga tersebut untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang itu merupakan karunia Allah yang Allah akan mengkaruniakannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Dan Allah lah yang memiliki segala bentuk karunia. Yang kemudian Allah katakan lagi, maka tidaklah apa yang menimpa kalian, menimpa apa yang di muka bumi ini kepada kalian, kecuali semua sudah tercatat di kitab Allah. Sudah Allah catat semuanya, sudah Allah tetapkan semuanya, tinggal realisasinya saja. Dan saat ini kita sedang merasakan bukti qada'ullah, ketetapan tersebut, yang bagi Allah mudah untuk mewujudkannya dan bagi Allah juga mudah untuk menghilangkannya. Maka di hari-hari yang sulit seperti ini, mari kita semua sidang Jumat rahimakumullah, untuk kita terus memperkuat ilmu kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Tentu kita berilmu bagaimana caranya untuk menuju surganya Allah. Kita pun perlu tahu bagaimana ilmunya. Tidak mungkin
untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah tanpa dengan ilmu. Kita semakin semangat belajar menuntut ilmu, mendengarkan bagaimana pelajaran-pelajaran dari ulama-ulama kita, dari ustadz-ustadz kita yang menyampaikan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang kemudian kita amalkan atau kita yakini ilmu tersebut, yakin dengan mantap tanpa ragu-ragu, untuk kemudian kita amalkan, yang kemudian kita sampaikan kepada yang lain, dan kita pun ajak manusia untuk bersabar dalam menjalani hukum Allah tersebut, dan memperkuat kesabaran kita sebagai bentuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga kita berjaga-jaga, berhati-hati, terus waspada, karena musuh-musuh kita senantiasa mengintai kita. Hal ini sebagaimana Allah serukan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya kepada Allah dengan ilmu yang mereka miliki, isbiru, bersabarlah dengan ilmu dan keimanan tersebut, wasabiru, dan perkuatlah kesabaran kalian, warabitu, dan waspadalah, senantiasa berjaga-jaga, jangan sampai kecolongan, jangan sampai kemudian tertembus oleh musuh-musuh kita. Warabitu wattaqullah, dan terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, maka niscaya kalian semua akan menjadi orang-orang yang beruntung. Aqulu qouli hadza, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma rabbana zid ilman nafi'a, Allahumma rabbana zid ilman nafi'a. Allahumma ihfaz baladana Indonesia wa jami'al bilad fi hadhihi dunya. Allahumma ihfazna, Allahumma ihfaz baladana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma ihfazna wal muslimina jami'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.